A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihi Muhammadiyah. Walamma lan ing dalam nalikane arada ngarepaken sapa Allah taala ibraza ing ngetoake haqiqatihi hakikate Nur Muhammad al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad wa izharahu jisman wa ruhan lan munculaken Nur Muhammad jisman hale rupa fisik wa ruhan lan rupa roh bisuratihi kelawan bentuk zahire Kanjeng Nabi wa manahu lan bentuk maknane Kanjeng Nabi. Naqalahu maka mindah sapa Allah ing Kanjeng Nabi ila ing Nur Muhammad ila maqarihi tu maka maring tetep Nur Muhammad min sodafati Aminah az-Zuhriyah saking wadah Aminah kang bangsa suci kang bangsa Zuhriyah wa khosoha lan ngususaken ing Aminah az-Zuhriyah al-qaribu sapa zat kang parek al mujibu turjat kang nyumbadani bi angtapuna kelawan nyataan sapa Aminah az-Zuhriyah uman iku dadi ibu lil Mustafa kadebez wong kang den pilih Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan walama aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Ketika Allah hendak mengharapkan memunculkan atau menjelmakan atau mentransformasikan hakikat Nur Muhammad, dan ketika Allah hendak memunculkan Nur Muhammad dengan jasad atau fisik juga dengan roh, lagi dengan bentuk dan sifat, bentuk badan dan sifat, maka Allah naqalahu ila maqarihi min sholafati Aminah az-Zuhriyah, maka Allah memindahkan Nur Muhammad ke tempatnya yakni wadah atau rahim Aminah az-Zuhriyah wa khasahal qaribul mujibu bi an takuna umman lil Mustafa, dan zat yang maha dekat lagi maha mengabulkan mengkhususkan kepada Aminah az-Zuhriyah bahwasanya Aminah az-Zuhriyah itu menjadi ibu bagi orang yang terpilih atau orang yang dipilih Allah. Jadi di sini saya jelaskan bahwa Allah ketika Allah hendak mengharapkan tentang Nur Muhammad ini atau memunculkan, ketika Allah hendak mentransformasikan Nur Muhammad ke bentuk manusia atau memunculkan Nur Muhammad dalam rupa manusia, maka Allah memindah Nur Muhammad tersebut ke wadah atau ke rahim Aminah az-Zuhriyah, dan Allah mengkhususkan Aminah sebagai ibu bagi Nur Muhammad tersebut atau bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Aminah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena gini, Aminah itu sebenarnya orang-orang yang bertauhid ya. Kan karena zaman dahulu itu Aminah itu kan agamanya agama Hanif atau agama Hanifiyah yang dalam surat Al-Baqarah disebutkan Kul bal millata Ibrahim hanifa. Kul katakanlah wahai Muhammad, bal bahkan millata Ibrahim agama Nabi Ibrahim hanifa adalah agama Hanif atau agama yang lurus. Dari Ibrahim ke Ismail sampai dengan sebelum Nabi diutus adalah agama Hanif atau Hanifiyah yang dianut oleh Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Yang mana agama-agama Hanif tersebut dahulu itu ibadahnya adalah satu. Dalam kitab Dalailun Nabawiyah disebutkan bahwa wa kana la ya'budu illallah. Jadi agama-agama Hanif ini tauhidnya itu mereka tidak akan menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dilakukan agama Hanif zaman dahulu itu sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, ibadah yang dilakukan oleh agama Hanif adalah man hajjal baita wala khitana wa ghairihima. Jadi penganut agama Hanif adalah orang yang berhaji ke Baitullah dan orang-orang yang melaksanakan khitan atau sunat pada kaum lelaki. Nah, dalam kitab lain disebutkan juga bahwa agama Hanif juga ibadahnya adalah bertahanus, seperti sebagaimana Nabi di Gua Hira itu kan sedang bertahanus. Begitupun dengan Abdul Muthalib pada saat dulu bertahanus dan lain sebagainya. Yang mana dikisahkan Aminah az-Zuhriyah ini dari saat kecil dahulu, karena Aminah az-Zuhriyah ini perlu kita ketahui di beliau ini kan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah atau pemimpin Bani Zuhrah bapaknya tersebut. Sedangkan ibunya Aminah binti Barrah bin Abdul Uzza yang semuanya itu bersambung ke Qusay atau ke Kilab. Satu sanad sama bapaknya Nabi Muhammad yakni Abdullah. Aminah ini dari mulai kecil itu orangnya itu cerdas dan aktif, yang mana beliau ini dikenal orang yang senang melihat ibadah haji.
Yang mana pada saat ibadah hajinya orang-orang Hanif dulu, Aminah itu sering nengok, ngeliat, kadang ngeliat makam Ibrahim, masuk ke Ka'bah, dan sering ngeliat orang-orang kayak ibadah haji itu. Yang mana Aminah ini kadang kalau lagi ibadah haji itu suka heran. Herannya bagaimana? Herannya dia ini kalau ibadah haji ngelihat orang-orang yang menyembah berhala. Seperti Lata, Uzza, Manat itu kan berhala-berhalanya orang Quraisy zaman dahulu. Yang berhala-berhala atau patung-patung tersebut dipajang di samping Ka'bah atau di dalam Ka'bah dan lain sebagainya. Yang orang-orang Quraisy itu nyembahin berhala. Yang Aminah ini masih kecil sudah berpikir cerdas. Dia berpikir kok orang-orang itu nyembahin berhala ya, nyembahin patung. Padahal patung itu dibikin sama dirinya sendiri, tapi kok disembah sendiri gitu. Kayak nggak masuk akal aja, sesuatu hal yang kita bikin kemudian bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita, apalagi bendanya itu mati. Nah ini keanehan Aminah atau kecerdasan Aminah dalam berpikir logis pada saat itu. Tapi walaupun gini ya, Aminah juga kan dicap sebagai oleh ulama-ulama Arab atau orang-orang Mekah dan Madinah ya, sebagai orang kafir, Aminah itu. Karena kalau kita ibadah haji, kita itu dilarang untuk mendoakan makomnya bapak dan ibu Nabi, Abdullah dan Siti Aminah. Itu nggak boleh, kita dilarang keras untuk menjarahi kuburan-kuburan ibu Nabi. Karena hadis yang di dalam hadis Sahih Muslim itu, saya juga masih hafal, yang mana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku? Maka Nabi menjawab, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Ini hadisnya sahih. Nah inilah yang membuat kesimpulan, yang membuat argumentasi orang-orang Arab itu bahwasanya orang tua Nabi itu keduanya itu kafir atau musyrik yang keluar daripada Islam. Itu adalah alasan mereka. Namun kalau diambil dari hadis itu, tentu nggak logis kalau misalkan cuman gara-gara Nabi ngomong bahwasanya ayah dan ibu Nabi itu berada di dalam neraka, ya masa iya langsung dicap kafir, dicap sebagai musyrik, dicap itu najis dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada adab ya istilahnya. Oleh karenanya kalau ngaji hadis itu jangan sepotong-sepotong, atau kita itu kalau ngaji hadis itu ngajinya bener-bener lah, karena dalam Al-Quran itu kan ada umul Quran, dalam fikih ada usul fikih, dalam hadis ada mustalah hadis atau usul hadis. Jadi kalau mau belajar hadis itu jangan langsung secara tekstual aja, harus ditimbang dengan hadis yang lain dan dengan ilmu hadis. Karena begini, dalam konteks ilmu hadis, ini kita belajar hadis dulu. Dalam ilmu hadis, apabila hadis itu sahih, maka wajib bagi kita untuk menjadikan hadis itu suatu argumen atau asas atau hujah atau dalil untuk masalah-masalah ilmu usul fikih. Bukan ilmu fikih, tapi untuk usul fikih. Itu wajib menjadikan dalil kalau hadis itu sahih. Tapi kalau untuk akidah itu nggak wajib. Karena dalam akidah tidak wajib menjadikan hadis sahih sebagai dalil atau hujah. Karena kalau dijadikan hadis sahih semuanya dijadikan hujah, nanti Allah itu sifatnya itu jisim. Kayak contohnya dalam hadis kan Allah berlari, ya kan? Allah berjalan, Allah punya kaki, nanti macam-macam, Allah punya tangan dan lain sebagainya. Nanti di sini ada kesalahan dalam akidah. Dan ini kan menyangkut masalah akidah juga. Jadi kita tidak wajib dalam akidah memakai dalil atau hadis sahih. Dan kalau misalkan ada yang mengatakan orang tua Nabi itu najis, atau misalkan di neraka disiksa, kafir, kita lawan dengan logika dulu bahwasanya mana mungkin sesuatu yang suci Nur Muhammad itu lahir dari air maninya najis, air maninya orang yang najis seperti Abdullah, atau rahimnya orang yang najis seperti Aminah. Kan nggak mungkin Nur Muhammad yang suci dilahirkan dari sesuatu yang najis. Ini kan dalam logika, dalam ilmu mantik kan nggak masuk akal. Dan dalam hadis, dalam ilmu dalil, jadi kita ngelawannya bukan hanya dengan logika tapi dengan dalil juga. Dalil itu dalam ilmu hadis kita perlu ketahui bahwa dalam kitab Mantik Baigunia, ilmu usul hadis atau ilmu mustalah hadis disebutkan bahwa, saya juga hafal, wadiduhu mukhtalifun fakhsyal ghalat. Kebalikan daripada hadis mu'allik adalah hadis mukhtalif. Yang mana hadis mukhtalif ini kata Imam Baiguni, berhati-hatilah engkau fakhsyal ghalat. Berhati-hatilah engkau kepada hadis mukhtalif, karena hadis mukhtalif itu hadis yang sahih, tapi hadis ini kontradiksi dengan hadis yang lebih sahih, dengan dalil yang lebih kuat. Seperti contohnya kalau misalkan kita lihat Aminah berada di dalam neraka atau Aminah itu kafir contohnya. Dengan logika sudah kita bahas, sudah kita lawan, maka kita lawan dengan dalil. Dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa wa ma kunna, kami tidak akan mu'adzibina mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus orang rasul. Artinya
sebelum Nabi itu menjadi Rasul dan sebelum Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, maka orang-orang yang berbuat kemusyrikan atau kekafiran atau kejahatan itu tidak akan disiksa. Tetap dia masuk surga, hanya saja siksanya dicobanya di alam yang akan datang. Karena ini firman Allah. Tidak mungkin Al-Quran dikalahkan oleh hadis. Itu kan dalam konteks ilmu hadis. Dan tidak mungkin hadis mutawatir mengalahkan hadis sahih. Tidak mungkin hadis sahih dapat mengalahkan hadis mutawatir. Karena dalam hadis mutawatir disebutkan sesungguhnya Allah telah mensucikan anak-anak Ibrahim yakni Ismail, dan Allah telah mensucikan anak-anak Ismail yakni Kinanah atau Quraisy, dan Allah mensucikan anak-anak Quraisy atau Kinanah yakni Hashim, dan Allah telah mensucikan aku dari keturunan Hashim. Nah, ini hadis yang lebih sahih karena masyhur. Hadis yang tadi sahih yakni hadis Muslim yang menyatakan bahwasannya ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka dilawan dengan hadis yang lebih sahih yakni hadisnya masyhur. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya Allah telah mensucikan keturunan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi sangkalan atau lawan untuk orang yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi itu sebagai orang yang kafir atau sebagai orang yang di neraka. Dan sangkalannya juga dalam Quran gak mungkin orang-orang itu berada di dalam neraka pada saat Nabi belum diturunkan. Kan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus orang rasul. Artinya zaman-zaman itu masih zaman fitrah. Zaman fitrah adalah orang-orang yang terputus dari dua nabi, seperti orang-orang Arab. Orang Arab kan dulu kan Nabi Ismail, putusnya lama sampai ke Nabi Muhammad, dan nggak ada nabi di situ. Oleh karenanya orang-orang Arab dulu sebelum Nabi menjadi nabi itu adalah orang-orang fitrah atau ahlul fitrah, orang yang terputus. Dan orang terputus itu nggak mungkin diazab atau dimasukkan ke neraka langsung. Begitupun kalau misalkan kita ngomong masalah Isa bagaimana, Musa bagaimana. Kalau Isa dan Musa dalam Matius pasal 10 ayat 6 disebutkan bahwa Nabi Isa berkata kepada 12 muridnya bahwa kamu tidak boleh berdakwah kepada bangsa lain. Kamu hanya boleh berdakwah kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel, keturunan Yahudi atau keturunan Yakub, nggak boleh mendakwah bangsa lain. Bahkan Nabi Isa juga atau Yesus berkata dengan mengatakan jangan sekali-kali kamu berdakwah ke Samaria. Samaria itu timur, bagian timur sono, atau Palestina ke Arab sono, nggak boleh. Ini perintah Nabi Isa atau perintah Yesus kepada 12 muridnya tersebut yang menyatakan bahwa jangan kamu dakwah ke sono karena sesungguhnya aku hanya diutus untuk Bani Israel aja, bukan diutus ke selain Bani Israel gitu, seperti bangsa Arab kan Bani Ismail gitu atau Bani Kedar atau Bani Nabit, itu nggak bisa. Artinya orang-orang Arab dulu adalah ahlul fitrah, orang-orang yang terputus antara dua nabi, hingga kalau misalkan hadis riwayat Muslim tadi yang menyatakan bahwa orang tua nabi di neraka, maka kita harus sangkal dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan memasukkan ke neraka para ahlul fitrah. Dan hadis dalilnya adalah ayat suci Al-Quran, karena ayat suci Al-Quran itu gak mungkin bisa dilawan dengan hadis, karena ayat suci Quran itu tetap sifatnya tidak ada yang bisa melawan dalil ayat suci Quran. Karena kalau kita itu beristimbat juga harus mengambil yang memprioritaskan satu Al-Quran, dua hadis mutawatir, ketiga hadis ajil, keempat hadis masyhur, kelima hadis sahih. Yang mana hadis mutawatir, hadis ajil, hadis masyhur ini sudah pasti sahih, sedangkan hadis sahih belum tentu mutawatir. Karena kalau hadis sahih itu riwayatnya cuma satu, sedangkan hadis mutawatir itu 9 riwayat atau 9 tabi'in gitu. Paham ya? Nah, ini kita berbicara tentang masalah hadis dan sejarah. Kemudian kalau misalkan kita itu menjadikan argumen semua hadis sahih, ini perlu diketahui ya, dia tidak dikatakan sebagai orang alim kalau masih tidak berani untuk membuang hadis sahih. Dia ini menurut ulama hadis, dalam kitab hadis juga diterangkan, dia tidak dikatakan sebagai orang yang alim kalau dia belum berani untuk membuang hadis sahih. Ini kan kata-kata ilmiah sebenarnya, dalil bahwasanya karena apa? Kalau sampai orang-orang dia itu masih memakai semua hadis sahih menjadikan argumen, ini bahaya malah. Karena nanti di zaman ini banyak yang open BO. Open BO tahu ya? Open BO itu jual diri, jual kehormatan seperti jablay atau lonte gitu. Itu banyak yang jadi lonte nanti kalau kita masih pakai hadis sahih. Karena dalam perang Hunain dulu Nabi bersabda bahwasanya fa'tuhunna ujurohunna faridah. Ini hadisnya saya juga masih hafal dalam hadis riwayat Muslim ya. Yang mana kata Nabi, kalian boleh yang namanya nikah mut'ah, asalkan fa'tuhunna, berikanlah mahar kepada mereka-mereka yang kalian nikahin itu. Jadi nikah mut'ah itu dulu pernah Nabi halalkan pada saat perang Hunain. Perang Hunain itu Nabi itu jadi gini ya. Awal muasal nikah mut'ah itu diperbolehkan. Ada beberapa sahabat Nabi yang aratel atau istilahnya bersyahwat tinggi dulu itu, yang mana mereka ini
"Wahai Nabi, bolehkah aku ini," kata mereka, kata orang-orang sebagian kecil dari para sahabat nih, "Wahai Nabi, aku ini kan udah lama gak ketemu istri saya. Syahwat saya ini memuncak. Bagaimana kalau aku itu menikahi mereka-mereka dengan bayaran atau memperkosa mereka, para budak tahanan?" Kata salah satu sahabat. Kata Nabi, "Kamu boleh saja pakai mereka atau ngejimak mereka, dengan satu syarat, kamu harus memberikan mahar kepada mereka sesuai yang mereka kehendakin." Jadi contohnya begini, cowok ini minta, "Kamu mau nggak gituan sama aku?" Kata cewek, "Boleh, tapi bayar dulu." Berapa? Satu kilo kurma contohnya. Yaudah, saya bayar 1 kilo kurma gitu. Atau 100.000, 200.000, yaudah nggak apa-apa. Nanti setelah nikah mutah selesai, dicerai langsung. Itu dulu nggak apa-apa, nikah mutah dulu itu pada zaman perang Hunain. Cuman setelah itu, dalam hadis Bukhari juga diterangin ya, saya juga hafal itu yang ayuhan nas, ini kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah menghalalkan nikah mut'ah bagi kalian, menikmati wanita-wanita bagi kalian, atau menghalalkan nikah mut'ah bagi kalian. Inna Allaha qad harrama zalika ila yaumil qiyamah. Dan sekarang Allah benar-benar telah mengharamkan nikah mut'ah sampai dengan hari kiamat. Jadi pada saat perang Hunain itu sudah selesai, Rasul langsung mengharamkan nikah mut'ah tersebut gitu. Artinya ini adalah hadisnya sahih. Cuman hadisnya itu mansuh, dihafuz dari hukum. Dihafuz karena ada hadis lain yang menghafuz gitu. Udah kadaluarsa gitu kan. Nah, kalau misalkan semua hadis dipakai kan bahaya, banyak yang open BO nanti. Jadi itu begitupun dengan hadis tadi bahwasanya ayah Nabi di neraka dan ibu Nabi di neraka itu dihapus oleh ayat suci Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini adalah konteks ilmu hadis, yang dalam ilmu hadis itu hadis yang berlawanan kontradiksi dengan hadis yang lebih baru atau dengan hadis yang lebih sahih atau dengan ayat Quran atau dengan dalil yang lebih kuat, maka hadis tersebut disebut hadis mukhtalif, hadis yang kontradiksi dan harus dimansuh atau dihapus dari argumentasi usul fikih maupun akidah. Harus dihapus dia, karena nggak bisa yang namanya hadis-hadis mansuh dijadikan dalil atau pedoman. Ini masalah ke ilmu hadis. Yang kita lanjutkan tentang masalah Aminah waktu kecil. Aminah ini kan setelah besar dia gadis, kemudian sudah gadis karena Aminah ini orang yang bermartabat, lagi bangsawan ya, karena orang tuanya ini adalah pemimpin Bani Zuhrah. Aminah ini orangnya itu sangat sama laki-laki itu sangat dingin. Istilahnya kalau bahasa sekarang mah dingin lah, nggak open gitulah, sama laki-laki itu nggak open. Jadi nggak ganjan, nggak open dan nggak kegatelan. Orangnya terhormat, anaknya juga, bapaknya juga terhormat. Apalagi bapaknya kan pemimpin kabilah Zuhrah. Hingga bapaknya ini kepengen bahwasanya anaknya ini Aminah nikah sama orang yang paling terpandang di Mekah. Siapa dia? Anaknya Abdul Muthalib, yakni Abdullah. Karena pada saat itu Abdullah adalah orang yang paling terpandang di antara pemimpin kabilah lain. Jelas aja dulu kan Abdullah ini hanya pemimpin Bani Hashim ya. Cuman pada saat Abdullah itu menemukan sumur Zam-Zam, beliau ini menjadi pemimpin Mekah, bukan pemimpin Bani Hashim lagi, tapi naik derajatnya menjadi pemimpin Mekah karena menemukan sumur Zam-Zam. Inilah yang membuat derajat daripada Abdul Muthalib naik, hingga Wahab ini sangat menginginkan anaknya ini dilamar sama si Abdullah tersebut atau Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib juga senang sama Aminah karena Aminah ini orangnya sopan santun, sama lelaki itu dingin dan orangnya cerdas, dan dia juga masih menganut agama Hanif atau mengesahkan Allah gitu. Hingga Abdul Muthalib minta sama namanya Wahab tersebut, ayahnya Aminah, untuk menikahkan Abdullah dan Aminah menjadi pasangan suami istri. Nah, ini awal asal muasalnya Aminah ya, kisah Aminah sampai mereka berdua ini menjalin hubungan hingga lahirlah Nur Muhammad, yakni Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi kita Muhammad SAW itu berasal daripada sulbinya Abdullah dan tulang sulbinya Abdullah dan tulang dadanya Aminah. Karena khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib, surat At-Tariq, yang mana manusia diciptakan dari air mani, yang air mani itu keluar di antara tulang rusuk laki-laki atau tulang sulbinya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Artinya tulang sulbi itu tulang yang paling bawah, paling ujung, yakni tulang rusuk, tulang ekor disebutnya. Jadi paham ya, ini tentang Allah mengkhususkan Aminah sebagai ibunda Nabi Muhammad SAW. Wa nudiya wallahu a'lam bishawab.